akhir zaman sudah banyak yang tampak. Apa kata Nabi? Tanda-tanda akhir zaman adalah banyak orang yang mati secara mendadak. Nih awas Pak, banyak yang mati secara mendadak nih pas COVID-19. Sudah berapa banyak saudara kita, berapa banyak tetangga-tetangga kita yang dipanggil sama Allah. Tapi alhamdulillah, inilah seleksi alam. Allah masih mengizinkan kita untuk dapat hidup lebih panjang dalam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Malamnya masih ngaji, paginya mati. Ada yang begitu? Banyak. Malam masih datang acara maulid, paginya malam masih tahajud, paginya malam masih baca Quran, paginya malam masih main gapleh, balap 6, paginya malam masih main catur, setak-seter, paginya malam masih mancing bawa joran, paginya mati. Tapi itu masih biasa. Kemarin ada tetangga saya malam mati, paginya mancing. Ya Masya Allah. Ya. Ayo, malaikat Ijroil itu dalam keterangan dikatakan menatap kita dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Malaikat Ijroil sehari semalam menatap kita sebanyak 70. Berarti malaikat Ijroil matanya banyak banget, Ustaz. Bukan begitu Pak, ini mah kuasa Allah. Ya. Jadi kita ini setiap hari lagi dilihatin sama malaikat Ijroil. Yang khawatir dan kita takutkan ketika dicabut nyawa kita lagi dalam keadaan maksiat itu kan Pak. Yang enak tuh mati lagi baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ditarik nyawa kita sama Allah, adem Pak, insya Allah. Pak, punya anak mah gak usah banyak-banyak, 3 cukup, yang penting pada bisa ngaji, enak. Bener gak? Nanti nih kita semua bakal mati Pak. Anak kita yang 3 pada bisa ngaji, datang ke makam kita ziarah. Anak pertama yang bisa baca Quran dia baca, datang ke makam bapak dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Masya Allah, adem orang tua kita di alam kubur. Bener gak? Bener gak? Anak kedua yang masih juz amma gak mau kalah, dia datang ke makam bapak dan ibunya, dia baca amma yatasalun 'anin naba'il azim. Masya Allah, ada orang tua kita di alam kubur. Betul. Anak ketiga yang masih ikra gak mau kalah Pak, dia baca alif Baba. Adem orang tua kita. Jangan pernah meremehkan satu huruf Al-Quran Pak. Jelas hadis kursi mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Bal alifun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, udah berapa huruf? Ada 3 huruf. Kalau satu huruf dibalas 10 kebaikan, berarti ada berapa? 30 kebaikan. Alhamdulillah. Makanya aja udah rajin baca Qurannya. Saya mau tanya sekarang, yang sampai dengan malam hari ini, yang sudah menghatamkan Al-Quran, angkat tangan. Belum? 20 juz dah? Belum? 10 juz? Belum?
5. Belum juga 2. 1 udah 1. Juz 30 dah. Sampai Al-Qumut dah. Belum juga. Udah baca Quran belum hari ini? Udah sholat doang, San. Ya Allah ya Karim. Pak, saya mau tanya, dengan usia Bapak sampai dengan detik ini, yakin tidak Bapak bakal masuk ke dalam surganya Allah? Yakin tidak? Kurang kompak. Yakin tidak? Baik, yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi keyakinan Bapak akan masuk ke dalam surganya Allah? Apa? Sholat, mohon maaf, sholat kita masih hitung-hitungan sama Allah. Kadang-kadang sholat masih ngetrek, Pak. Ngetrek, Pak. Taraweh aja, kira-kira di bulan Ramadan ada imam mimpin sholat taraweh, mau yang lama apa yang cepat? Model kayak gini mau masuk surga. Hari Jumat, tromol masjid lewat, kotak amal lewat, kira-kira ngambil duit di kantong, yang dikeluarin yang abu-abu merah. Lemes. Ya Allah, model kayak begini pengen masuk surga. Surga murah amat ya 2000. Pak, ya Allah, ini kita kadang-kadang subhanallah, tapi satu Pak, yang menjadi keyakinan kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad. Kata Nabi bahwa seluruh umatku nanti akan bermuara di dalam surga. Amin. Amin. Tapi saya mau tanya sekarang, Mbak. Bapak punya anak? Ya. Anak Bapak siang-siang main bola, apalagi sekarang musim hujan. Baju pada kotor, kena lumpur, kira-kira pulang ke rumah, itu baju kotor masuk lemari, apa dicuci dulu, Pak? Dicuci dulu, bener apa enggak? Kalau saya dulu di samping rumah saya Kali Ciliwung, Pak Haji. Nyuci di Kali Ciliwung di Gedung Batu Putih. Taruh cucian disikat, gosok. Enggak bersih juga dibuang ke sepatu. Ngalamin enggak dong? Enggak. Enggak bersih juga. Ngomong sama teman, lu pegang butut, gue pegang kepala. Kita cross bareng-bareng. Beres dijemur di atas terik matahari. Ya. Kering, langsung masuk lemari kan? Diapain lagi? Digosok Triska, tidak kucel, wangi, baru masuk ke dalam lemari. Inilah gambaran umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua bakal bermuara di surga. Dosa kita ngejebuk ini Bapak. Dosa kita banyak banget ya. Dosa sama orang tua, dosa sama guru, dosa sama saudara. Masya Allah, sebelum Allah pantaskan kita masuk ke dalam surga, terlebih dahulu Allah bersihkan dosa-dosa kita. Makanya hikmah sholat berjamaah itu Pak, salah satunya yadkhulul jannah bi ghairi hisab wala azab. Orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat secara berjamaah bakal dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Amin ya rabbal. Makanya udah, kalau kita malas ibadah, minimal jamaah sholat jangan pernah tinggalin Pak. Ya, ayo rajin sholat berjamaah. Siapapun imamnya, baik yang kita suka ataupun yang kita nggak suka, kena orang begitu kadang-kadang. Nggak resep sama imam, anjing aja datang ke masjid. Jangan ya, jangan. Terus silaturahmi sambung terus silaturahmi, dan juga berpikirlah ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu, bukan karena orang lain. Karena apa? Allah jelas mengancam, fawailul lil musallin, maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Jadi pertanyaan kita, orang yang sholat aja masih dikatakan celaka, bagaimana yang gak sholat kan begitu? Orang yang sholat masih dikatakan celaka, bagaimana yang tidak sholat? Ini Masya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali tentang baginda Rasulullah SAW. Ini kalaupun kita ceritakan pada malam hari ini tentang baginda Rasulullah, dan kita tambah lagi waktunya, tambah lagi, demi Allah tidak akan bisa, dan seorang pun sanggup untuk menceritakan tentang kemuliaan dan keindahannya baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Apa yang dikhawatirkan beliau? Satu, dalam riwayat dikatakan bahwa kursi kudsiyahnya Nabi Ibrahim itu berada di sebelah kanannya Arsy.
Dan kursi-kursiahnya Nabi Muhammad berada di sebelah kirinya aras. Yang jadi pertanyaan, yang lebih cocok di sebelah kanan aras, Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad memilih kursinya di sebelah kirinya aras? Ini kan ada sebuah pertanyaan, Bang. Ternyata bahwa jalan menuju surga itu berada di sebelah kanannya aras, dan jalan menuju neraka ada di sebelah kiri aras. Kenapa Nabi Muhammad memilih kursinya di sebelah kiri? Mohon maaf, kursi sebelah kanan mah itu alamat mereka semua bakal masuk ke dalam surga. Udah gak dipikirin sama Nabi Muhammad yang masuk surga mah. Yang dikhawatirkan Nabi ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Makanya dilihat satu persatu di hari kiamat. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sibuk mengurusi umatnya. Dilihat di Yaumul Mizan, di timbangan satu persatu. Bang Motif, Ustaz Motif ditimbang sama Allah. Ternyata ya Allah, banyakkan keburukannya. Nabi Muhammad langsung buru-buru melempar sorbannya, dilempar imamahnya sampai stabil dan kemudian masuk ke dalam surga. Tuh Pak, perjuangannya Nabi Muhammad demi umatnya. Kita sekarang baca sholawat juga malas banget ya. Ayo, yang hari ini sudah baca sholawat 1000 kali angkat tangan. Ada gobek, ada gobek. 2,5 ada. Peko ada. Nggak ada juga. Cepet. Nggak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ulama kita tuh udah membuat satu kaifiat luar biasa. Pagi jangan tinggalkan istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Tutup mau tidur sama istighfar 100, sholawat 100, dan la ilaha illallah 100. Apalagi kalau menjelang hari Jumat, Pak. Makanya ulama-ulama tasawuf, ahli thariqah At-Tijani, kenapa setiap hari Jumat sore mengadakan ijtima, berzikir bersama, berdoa bersama? Karena dalam keterangan dikatakan hari Jumat, hari kiamat terjadi pada hari Jumat tepat di ba'da asar. Kenapa ulama-ulama ahli tasawuf tidak pernah meninggalkan waktu hari Jumat sore sampai menjelang maghrib? Kalau yang pernah umroh pergi haji, lihat di Madinah, Jumat sore saksikan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di sana. Itu mereka semua asik berzikir dan perbanyak doa kepada Allah. Agar apa? Hari Jumat kapanpun terjadinya kiamat, kita sedang dalam keadaan berzikir. Itu Pak. Ya. Tapi tahunnya dirahasiakan sama Allah. Untuk hari dan waktunya sudah dibeberkan tuh, banyak keterangan. Hari Jumat ba'da asar. Ayo hati-hati hari Jumat pada asar. Ya Allah, hari Jumat pada asar lagi di mall. Buru-buru vaksin, bukan karena Allah vaksin, tapi karena pengen masuk ke mall. Ternyata pada asar Jumat besok kiamat. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, kita dalam keadaan maksiat sama Allah. Ayo dari sekarang rutinkan waktu di hari Jumat pada asar, gunakan buat berzikir, berdoa kepada Allah. Dan satu lagi keterangan, kenapa ulama-ulama ahli thariqah selalu memanfaatkan waktu di Jumat sore? Karena ada 1 jam di hari Jumat terakhir yang ketika seorang hamba berdoa, maka tidak akan ditolak doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 1 jam terakhir dari Jumat kira-kira jam berapa? Jam 4, jam 5-an gitu ya pada asar ya. Karena kalau pergantian hari di bulan kemarin itu kan pada maghrib ya pergantiannya. Kalau tahun Masehi 2401 mulai pergantian harinya. Kalau pergantian hari di bulan Qamariyah pada maghrib seperti itu. Makanya berarti 1 jam sebelum maghrib, kisaran jam 5. Paling tidak pada asar kita udah siap-siap. Kenapa? Karena di situ waktu mustajabah. Hari Jumat 1 jam terakhir di hari Jumat. Banyakin doa kepada Allah. Bahkan saya pernah baca dalam kitab Jawahirul Ma'ani, siapa orang yang mendawamkan sholawat Fatih, hafal nggak?
Hafal tidak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dikatakan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, siapa orang yang mendawamkan sholawat Fatih selepas sholat, baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kemudian dilanjutkan dengan doa Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Apa dalam keterangannya? Duit di kantong belum habis, datang lagi. Wah, enak gak kira-kira? Duit di koper belum kecolek, datang lagi. Begitu Pak. Amalin ya. Amalin. Saya dapat ijazah dari guru saya Jamhur Badrus Zaman di Garut. Hari ini saya ijazahin lagi. Amalin, insya Allah berkah dunia akhirat. Bahkan Al-Habib Hasan bin Ali Baharun mengatakan, siapa orang yang mendawamkan sholawat Fatih maka mati dalam membawa iman. Kalau belum punya iman, kagak mati-mati. Itu hebatnya sholawat Fatih. Kenapa? Karena sholawat Fatih bukan torehan tintanya para ulama. Kalau Bapak sering mendengar sholawat Tibil Qulub, Nariyah, itu sholawat tulisan tintanya ulama. Tapi kalau sholawat Fatih ini adalah hadratul haknya Allah. Penantian panjang seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Bakri bermunajat di depan pintu Ka'bah. Nggak tanggung-tanggung Pak, munajat di depan pintu Ka'bah. Syekh Al-Bakri, apa yang dipinta? Ya Rabb, berikanlah aku sebuah sholawat yang tingkatan syirnya, yang keutamaannya mengalahkan seluruh sholawat-sholawat yang lain. Nggak tanggung-tanggung 20 tahun munajat kepada Allah. Singkat, 20 tahun diterima doanya. Apa? Dihadapkan seberkas cahaya menghampar di hadapannya dan membentuk lafaz yang tadi, sholawat Fatih. Dan teks aslinya, nih garis bawahi. Teks asli sholawat Fatih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril, tidak ada alif lam ya. Ini teks asli ya. Kalau yang sekarang ada penambahan alif lam, wallahu a'lam. Saya terlepas dari syarat yang itu ya. Karena itu yang saya dapat. Kemudian apa? Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi, langsung. Tidak ada alihi washabihi wasallim, enggak ada. Ini teks asli sholawat Fatih yang diterima Syekh Al-Bakri selama penantian panjang 20 tahun di depan pintu Ka'bah Baitullah. Amalkan, insya Allah. Bahkan ada cerita yang lebih sangat luar biasa. Di saat malaikat Ijrail mau mencabut nyawa, pas dicabut ada nur sholawat Fatih. Ini malaikat Ijrail nggak jadi nyabut. Dia menghadap Allah, ya Rabb, ketika aku mau cabut nyawa si fulan ternyata ada nur sholawat Fatih. Apa kata Allah? Silakan engkau izin dulu dengan Rasulullah SAW. Jadi orang yang mendawamkan sholawat Fatih nggak sembarangan nyawanya bakal dicabut sama malaikat. Izin dulu sama Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo nanti dawamkan sholawat Fatih sampai mati, sampai ajal menjemput kita. Insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Udah ya, udah malam ya Pak ya. Lanjut. Yang salah mana Pak? Lanjut apa enggak ini? Lanjut. Tadi jam berapa tadi tuh? 11. Tadi saya naik jam berapa naik tadi? 10 kurang seperempat. Berarti 10 menit lagi ya? Terusin kayak ini? Udah cukup ya? Udah kasihan, maafin. Saya juga suara saya agak serak ini ya. Semalam baru pulang dari Kerawang. Tadi pagi di Cilebut. Terus sebelum kesini sore di Akropolis Kradenan. Sekarang di sini. Besok pagi ke Cianjur. Malamnya ke Malaysia.
ngapain kondangan sama Upin Ipin. Maafin saya kalau suara saya rada serak, tadi datang agak telat. Mudah-mudahan sedikit biar ada manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya pernah silaturahmi dulu ke sini ya. Iya. Ada yang masih ingat sama saya enggak? Ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita terjalin terus ya. Yang mau silaturahmi, rumah saya di Bojonggede, Pondok Pesantren Raudhah Al-Fatih. Datang ke sana. Yayasan Karomah At-Tijani, mudah-mudahan bisa sambung silaturahmi dan juga mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dalam dunia, tapi terlebih Allah kumpulkan kita nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak kalam, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang benar hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi